Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan kesehatan. Dalam pertemuan ke-11 ini, kita akan mempelajari tentang momentum dan impuls seperti yang Ibu bilang pada minggu lalu. Nah, bahwasannya kita akan mempelajari momentum dan impuls. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah siap ya belajar Ananda semua? Oke, mungkin Ananda semua sudah pernah mendengar kata momentum maupun kata impuls. Nah, mungkin Ananda semua pernah mendengar di pidato atau di TV ataupun di mana saja ya. Nah, ini Ibu ambil kutipan dari sebuah pidato yang berbunyi, inilah momentum untuk mengukir sejarah baru. Ataupun jika Ananda pernah melihat pidato upacara bendera 17 Agustus, nah kadang-kadang ada seperti ini juga kata-katanya. Inilah momentum yang tepat untuk memperingati HUT RI sekian. Nah, seperti itu ya. Jadi apa sih momentum itu gitu? Nah, untuk mengetahuinya, marilah kita belajar lebih lanjut. Nah, perhatikan animasi berikut. Nah, ini ada sebuah bandul yang terdiri dari 5 bola, bisa dilihat. Nah, apabila satu bola dihentakkan, maka satu bola juga akan terlempar. Apabila dihentakkan kembali, maka akan terlempar kembali satu bola. Nah, pertanyaannya, apakah jika 2 bola yang dilempar, itu kan ada 5 ya bolanya. Nah, jika ada 2 bola yang dihentakkan, yang terlempar itu ada berapa? Tetap 1 atau 2? Nah, silakan Ananda jawab pertanyaan ini setelah materi ini selesai. Oke, sebelum kita mempelajari momentum dan impuls, alangkah lebih baiknya kita mengingat dulu nih materi yang berkaitan dengan momentum impuls, yaitu hukum 1 Newton yang berkaitan dengan inersia suatu benda. Nah, suatu benda itu memiliki sifat ataupun kecenderungan untuk mempertahankan keadaannya. Untuk benda yang diam, maka benda tersebut cenderung untuk mempertahankan sifat diamnya, keadaan diamnya, atau keadaan lembab atau keadaan malasnya dari benda tersebut. Sedangkan untuk benda yang bergerak, itu cenderung untuk mempertahankan keadaan geraknya. Nah, ini ada contohnya nih, mobil yang bergerak. Nah, mobil yang bergerak itu, inersi yang bergerak itu, cenderung untuk mempertahankan keadaan bergeraknya dengan kecepatan yang konstan. Nah, inersia yang bergerak ini disebut dengan momentum. Nah, kita ingat juga kembali persamaan GLBB. Ada 3 ya, siapa yang masih ingat? Nah, ini Ibu ingatkan. Silahkan dibaca persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Pada video ini Ibu tidak akan menjelaskan apa itu VT, V0, A, T, dan S. Nah, jika Ananda masih ingat, alhamdulillah. Jika Ananda lupa, silahkan buka kembali buku semester 1-nya. Ini sudah sering dibahas hingga materi minggu lalu ya. Jadi Ibu harap Ananda tetap ingat dan tidak lupa. Jika lupa silahkan dibaca dan dibuka kembali bukunya. Yang berikutnya, ini adalah momentum. Nah, untuk benda yang bergerak, seberapa besar sih inersianya? Berapa besar momentumnya? Gimana cara kita untuk menghitung besar momentumnya? Nah, jawabannya adalah untuk menghitung besar momentumnya, maka seberapa sulit benda itu untuk dihentikan. Oke? Nah, jadi ini Ibu simpulkan. Oh, ini ada animasi. Nah, perhatikan animasi ini untuk lebih mengerti ya. Animasi yang pertama itu tentang bola. Nah, ini ada bola basket. Dan ini adalah bola pingpong. Nah, ini adalah bola pingpong. Sekarang Ibu ingin menjatuhkan kedua bola ini dengan ketinggian yang sama. Lalu ada tangan kalian di bawahnya itu untuk menangkap bola ini gitu ya.
Nah, kira-kira bola mana yang lebih sulit untuk dihentikan? Bola pingpong ataukah bola basket? Nah, tentu bola basket ya yang sulit untuk dihentikan. Karena apa? Karena bola basket lebih besar, jadi lebih sulit untuk dihentikan. Untuk itu, kesimpulannya adalah benda yang memiliki massa yang besar lebih sulit untuk dihentikan. Ingat ya, benda yang memiliki massa yang besar lebih sulit untuk dihentikan. Clue yang pertama yang harus Anda ingat pada momentum ini adalah massa. Kemudian, animasi yang kedua tentang peluru. Nah, ini adalah dua orang anak yang sedang melemparkan peluru. Nah, si kaos biru melemparkan peluru kepada kaos merah. Kemudian kaos merah bisa menangkapnya. Yang kedua, si kaos biru tadi berganti baju nih jadi kaos putih dan membawa senapan ataupun pistol. Lalu peluru ini dimasukkan ke dalam pistol atau senapan dan dilemparkan juga kepada si kaos merah. Kira-kira apakah bisa kaos merah menerima peluru ataupun menghentikan peluru itu? Nah, tentu tidak bisa ya, karena kecepatan peluru dalam pistol itu sangatlah besar. Untuk itu, kesimpulan yang kedua adalah benda yang memiliki kecepatan besar itu sulit untuk dihentikan. Nah, clue yang kedua pada momentum ini adalah kecepatan. Ada dua ya, massa dan kecepatan. Nah, ini Ibu simpulkan momentum itu definisinya adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang bergantung pada dua tadi, apa? Ya, massa dan juga kecepatan benda. Persamaan momentum yaitu adalah momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Nah, jadi dua clue tadi dikali saja, itulah rumus momentum. Nah, dalam bentuk notasi, momentum itu dinotasikan atau disimbolkan dengan huruf P kecil. Nah, yaitu dikali M sama dengan M dikali V. Karena V, kecepatan ini adalah besaran vektor. Nah, ingat lagi materi di semester 1. Kecepatan termasuk ke dalam besaran vektor, yaitu memiliki nilai dan juga memiliki arah. Untuk itu, hasil kalinya, momentum itu juga termasuk besaran vektor, karena hasil kali dari besaran vektor juga, yaitu kecepatan. Nah, untuk satuannya, tinggal dikali saja. Satuan dari massa dikali satuan dari kecepatan. Satuan massa apa? Kilogram. Satuan kecepatan apa? Meter per sekon. Jadi, satuan momentum itu hasil kali dari satuan massa dan satuan kecepatan, yaitu kilogram meter per sekon. Nah, yang berikutnya, kita sudah mempelajari tentang momentum. Oke, kita ingat-ingat lagi ya. Kita simpan. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi masuk telinga kanan, simpan dulu di otaknya. Oke? Lanjut kita masuk ke impuls. Oke, perhatikan gambar ini, perhatikan ilustrasi ini. Nah, ini adalah sebuah mobil yang sedang bergerak konstan. Nah, pada saat ini supir hendak mengerem gitu ya. Maka terjadi perlambatan oleh sebab itu adanya gaya. Nah, ingat lagi, gaya itu kan rumusnya F sama dengan M kali A. Ada perlambatan di situ ya. Maka pada saat supir mengerem ada gaya. Nah, pada saat ini mobil berhenti. Tentu ada selang waktu dari supir mulai mengerem sampai mobil itu berhenti. Itulah yang dinamakan dengan selang waktu atau delta T. Nah, pada impuls ini, untuk menghentikan benda yang bergerak, diperlukan gaya yang bekerja pada benda dalam selang waktu tertentu. Nah, inilah yang kita kenal dengan impuls. Pada impuls ini terdapat dua clue. Yang pertama, adanya gaya. Yang kedua, adanya selang waktu. Ingat-ingat ya, untuk impuls itu gaya dan selang waktu atau delta T. Oke, Ibu simpulkan untuk impuls, definisinya yaitu adalah impuls adalah ukuran seberapa besar gaya yang bekerja dalam selang waktu tertentu yang bergantung pada dua clue tadi, apa? Yaitu gaya dan juga selang waktu, F dan delta T. Persamaan impuls tinggal dikali saja. Impuls sama dengan gaya dikali selang waktu. Atau dalam bentuk notasi, I sama dengan F dikali delta T. Nah, ingat lagi, F itu atau gaya itu merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Untuk itu, impuls juga memiliki nilai dan juga memiliki arah. Nah, satuannya itu adalah
Nih, NS. F itu satuannya apa? Newton ya. Delta T karena waktu itu satuannya S atau sekon. Nah, kita uraikan nih. NS itu kita uraikan. Nah, karena F itu adalah M kali A, M itu apa satuannya? Kilogram, meter per kilogram ya, satuan M. Sedangkan satuan A adalah meter per sekon nih, oke? Untuk itu, N itu jika diuraikan maka kilogram meter per sekon kuadrat. Lalu dikalikanlah dengan S. S yang ini tetap dikali S. Dan ini bisa dicoret ya, S kuadrat dikali, ini kan per ya, di bawah artinya. S dibagi S kuadrat gitu ya, karena ini per di bawah dia kan. Maka hasilnya adalah kilogram meter per sekon. Nah, kilogram meter per sekon tadi satuannya siapa ya? Ternyata kilogram meter per sekon itu satuannya momentum dan juga satuannya impuls. Ternyata satuan momentum itu sama dengan satuan impuls. Artinya, besaran momentum itu setara dengan besaran impuls. Lah, kenapa bisa setara, Bu? Apa hubungan keduanya kok bisa setara? Nah, oke, kita simak baik-baik. Hubungan momentum dan impuls. Nah, pertama kita cari dulu kecepatannya melalui persamaan GLBB tadi. Nah, nih kita dapatkan VT dikurang V0 per T. Bisa juga ditulis delta V per delta T. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus impuls yang sudah kita dapatkan tadi. I sama dengan F dikali delta T. Nah, F itu apa tadi? M dikali A. Lalu masukkan A yang sudah kita dapatkan ini ke dalam sini ya. Dan ini delta T-nya bisa dicoret, oke? Nah, dapatnya seperti ini. Nah, M dikali delta V. Nah, ingat lagi, M dikali V ini tadi rumusnya siapa? Nah, rumusnya si momentum. Tetapi di sini kok ada delta ya, Bu? Nah, delta ini menandakan perubahan. Terjadinya perubahan. Ataupun selang kecepatan. Kalau selang kecepatan itu agak susah dimengerti ya, kecuali selang waktu. Nah, kalau selang waktu itu kan juga terjadi perubahan waktu. Atau kita sibukkan dengan delta T. Untuk delta V ini adanya terjadi perubahan kecepatan. Nah, untuk itu, jika dikalikan dengan M, maka timbullah delta P, yaitu perubahan momentum. Jadi kita dapat simpulkan, impuls adalah perubahan momentum yang jika dinotasikan I sama dengan delta P, sama dengan P2 kurang P1. Nah, yang berikutnya kita kenal ada hukum kekekalan momentum. Nah, sama seperti hukum kekekalan energi, momentum juga punya hukum kekekalan momentum. Nah, nih dibaca dulu ya. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka jumlah momentum benda adalah tetap atau konstan. Artinya, momentum sebelum tumbukan dan momentum sesudah tumbukan bernilai sama. Nah, ini momentum itu salah satu aplikasinya itu adalah tumbukan. Nah, nanti kalian akan belajar di momentum dan impuls part 2 ya. Kan kita bahas lebih lanjut. Nah, ini adalah contoh tumbukan itu. Nah, dua buah bola bertumbukan. Nah, yang dimaksud dengan momentum kekekalan momentum ini adalah sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan itu nilainya sama. Gimana sih Bu membedakan sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan? Oke, kita urai ya animasi ini. Nah, ini sebelum tumbukan. Sebelum tumbukan dia seperti itu ya. Nah, saat tumbukan dia seperti ini, kemudian sesudah tumbukan dia menjauh lagi. Oke? Nah, ini dia dua buah bola yang sebelum tumbukan seperti ini. Arahnya dia ke sini. Saat tumbukan, the bomb. Lalu mental lagi dia sesudah tumbukan. Nah, inilah. Maka persamaannya adalah delta PA sama dengan delta PB. Artinya momentum sebelum tumbukan dan momentum sesudah tumbukan bernilai sama. Nah, ini dia ya. Nah, kita kesepakatan tanda di sini adalah yang ke kanan bernilai positif dan yang ke kiri bernilai negatif. Nah, ini apabila pada soal terdapat utara dan selatan misalnya ya. Benda ini bergerak ke utara, benda B bergerak ke selatan misalnya. Nah, itu kita sepakati saja. Boleh
ke utara itu positif dan ke selatan itu negatif. Asalkan konsisten dari awal tetap itu seperti itu. Nah, itu boleh saja kita berbeda dengan orang lain pekerjaannya. Misalnya nih, kalau di sini kan ke kanan bernilai positif ya, ke kiri bernilai negatif. Misalnya si B mengerjakan, dia mau ke kanan itu negatif, ke kiri positif, boleh saja, tetapi harus konsisten. Nanti yang membedakan itu hanya arahnya saja. Misalnya seperti ini, arahnya itu kecepatan yang didapat itu adalah min 5 meter per sekon. Nah, minus itu hanya digunakan untuk arah. Jika kita menyepakati di awal minus itu ke kiri, negatif itu ke kiri, maka artinya kecepatan yang kita dapatkan itu adalah 5 meter per sekon bergerak ke kiri. Tetapi apabila kita minus itu ke kanan dari awal, kita sepakati ke kanan, maka nanti jika dia minus 5 per sekon, maka itu adalah bergerak ke kanan. Oke? Paham ya? Nah, ini adalah rumus umumnya. Delta PA sama dengan delta PB. Berarti PA ditambah PB sama dengan P aksen ditambah PB aksen. Aksen itu maksudnya adalah aksen strip di atas, itu maksudnya adalah sesudah tumbukan. Jadi, sebelah kiri itu sebelum tumbukan dan sebelah kanan itu adalah sesudah tumbukan. Nah, contoh soal. Nah, soal yang pertama. Sebuah bola kasti dengan massa 200 gram mula-mula bergerak ke utara dengan kelajuan 20 meter per sekon. Jika pemukul berhasil memukul bola dengan gaya rata-rata 5000 Newton ke selatan selama 1 milisekon, maka kecepatan bola setelah dipukul adalah, nah, kita buat dulu diketahuinya ya, M sama dengan 200 gram diubah ke satuan internasional yaitu 0,2 kg, V sama dengan 20 meter per sekon ke utara, F sama dengan 5000 Newton ke selatan, delta T sama dengan 1 milisekon, kita ubah ke satuan internasional yaitu sekon, menjadi 1 per 1000. Nah, yang ditanya adalah kecepatan bola setelah dipukul, artinya setelah tumbukan. Nah, berarti V aksen ya yang ditanya. Karena ini menggunakan mata angin, maka kita buat dulu nih mata anginnya, utara ke atas, selatan ke bawah, ke kiri, barat, dan ke kanan, timur. Oke, nah ini dia bolanya. Nah, ini bolanya, dia tadi dibilangnya itu bergerak ke utara. Nah, untuk itu V-nya itu arah geraknya ya, kecepatan itu arah geraknya. Dan F itu arah gayanya ke selatan. Kita sepakati bahwa ke utara itu positif dan ke selatan itu negatif. Untuk itu V bernilai positif dan gaya bernilai negatif. Nah, penyelesaiannya kita pakai hubungan momentum dan impuls I sama dengan delta P, di mana min F dikali delta T sama dengan P aksen dikurang P. Nah, untuk F ini min, tadi karena mengikuti ini ya, kita mengikuti ini jadi F-nya min, lalu kita uraikan P itu M sama dengan dikali V, P sama dengan M dikali V, kita masukkan, nah lalu ini bisa dicoret, nah kita masukkan, min 4-nya pindah ruas ke sebelah kiri jadi plus 4, ingat jika pindah ruas maka berubah tanda, dan kemudian V aksen sama dengan min 5 meter per sekon. Nah, kita ingat lagi, min itu tadi apa? Tandanya ke selatan. Artinya, kecepatan bola setelah dipukul itu sebesar 5 meter per sekon yang mengarah ke selatan. Paham ya? Lanjut ke soal berikutnya. Nah, sebuah mobil bermassa 1000 kg, 1500 kg, bergerak sepanjang garis lurus dan berkurang kecepatannya dari 20 meter per sekon di A menjadi 15 meter per sekon di B dalam selang waktu 3 sekon. Berapa gaya rata-rata yang memperlambat mobil tersebut? Kita buat dulu ilustrasinya, silakan diperhatikan. Ini ada mobil A yang memiliki kecepatan 20 meter per sekon. Nah, kemudian nih pada saat dia di B, kecepatannya menjadi 15 meter per sekon. Untuk itu, ada selang waktu dari posisi A ke posisi B selama 3 sekon.
Nah, kita uraikan dulu. Masanya 1500, V1 20 meter per sekon, V2 15 meter per sekon, delta T 3S, dan yang ditanya adalah F-nya, berapa Newton. Nah, kesepakatannya adalah kesepakatan tanda, A ke B itu bernilai positif dan B ke A itu bernilai negatif. Nah, penyelesaiannya, kita sama gunakan rumus seperti sebelumnya. Hanya saja di sini F-nya tidak min ya, karena F-nya yang ditanya. Tuh, jadi kita belum tahu nih tandanya positif atau negatif. Nah, kita masukkan. Nah, kita masukkan ya semuanya hingga mendapatkan F sama dengan min 2500 Newton. Ternyata F-nya bernilai negatif nih Ananda. Jadi, artinya gaya yang memperlambat mobil tersebut itu mengarah dari B ke A, berlawanan dengan arah kecepatannya. Kemudian kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, ini berbeda ya soalnya, ini sudah menyinggung tumbukan soal. Dua buah bola A dan B masanya masing-masing 0,2 kg dan 0,4 kg. Kedua bola bergerak berlawanan arah dan segaris. Kedua bola bertumbukan. Sesaat setelah tumbukan, kelajuan bola A adalah 10 meter per sekon berlawanan dengan arah semula. Kelajuan A dan B sebelum tumbukan masing-masing 80 meter per sekon dan 12 meter per sekon. Berapa kelajuan benda B sesudah tumbukan? Nah, kita anggap karena di sini tidak ada arah ke kanan atau ke kiri dibilangnya kan, maka kita anggap arah berlawanannya seperti ini ya. Nah, ini ada garis, nah ini bola A, bola B, dan arah berlawannya seperti ini. Ah, itu dia. Karena kan mereka tumbukan nih, arah berlawannya seperti ini. Nah, dia tumbukan. Tidak mungkin arah berlawannya keluar ya, nggak numbuk dia. Oke, nggak numbuk dia, tetapi dua bola ini keluar. Bu, kenapa harus berlawanan arah? Kenapa nggak searah? Kalau searah, itu artinya bolanya saling kejar-kejaran lalu bertumbukan. Oke, paham ya? Kalau dia ke sini, nah, dia bisa begini lagi, gitu. Atau dia bisa menempel setelah itu, gitu. Nah, nanti untuk jenis-jenis tumbukan kita akan pelajari di part kedua. Nah, kita uraikan dulu nih. MA sama dengan 0,2 kg, MB sama dengan 0,4 kg. VA aksen, kecepatan tumbukan bola A setelah bertumbukan itu adalah 10 meter per sekon, VA-nya 80 meter per sekon, VB-nya 12 meter per sekon, dan yang ditanya adalah kelajuan benda B sesudah tumbukan, artinya VB aksen. Nah, kesepakatan tanda. Ke kanan bernilai positif dan ke kiri bernilai negatif. Nah, untuk penyelesaian, berbeda rumusnya dengan yang sebelumnya, karena ini sudah ada dua buah bola, dua buah benda yang bertumbukan, maka kita menggunakan hukum kekekalan momentum, yaitu PA ditambah PB sama dengan PA aksen ditambah PB aksen. Nah, ini dia kita uraikan ya. Nah, di sini kan karena VA ini ke kanan, VA ini ke kanan ya, ke kanan positif, maka di sini positif. Lalu, untuk VB dia ke kiri. Ke kiri ya, ke kiri apa? Negatif, maka dia di sini negatif. Kemudian, untuk VA, VA kan dibilang di soal bahwasannya kelajuan bola setelah bertumbukan berlawanan dengan arah semula. Apabila semula VA berarah ke kanan, maka VA aksennya ke kiri. Nah, ke kiri apa tadi? Negatif. Maka itu VA aksennya bernilai negatif. Nah, VB aksennya ditanya ya. Karena dia masih yang ditanya, maka kita tidak tahu nih tandanya negatif atau positif. Nah, selanjutnya kita masukkan angkanya. Kita hitung. Oke, dihitung. Dan dapatlah VB aksennya itu adalah 33 meter per sekon. Dan ternyata nilai VB aksennya itu adalah positif. Artinya, kecepatan atau kelajuan benda B sesudah tumbukan bernilai 33 meter per sekon mengarah ke kanan. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Ibu mau kalian kerjakan
kembali ya untuk melatih kemampuan kalian untuk menjawab soal. Kerjakan saja soal-soal contoh soal ini tadi dengan sendirinya. Tapi kalian harus pahami dulu nih, bukan menghafal jalan, tapi kalian pahami seperti apa cara menjawabnya. Jadi nanti jika ada soal latihan yang Ibu berikan di GC pada hari Selasa besok, pada hari Selasa, pada pertemuan fisika, kalian bisa menjawabnya. Nah, untuk itu, sekian. Terima kasih. Ibu ucapkan, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.